Ya. Karena Yusuf Mansur dalam perkara 313 ini tidak pernah membantah dirinya sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Kalau dia membantah di dalam jawaban maupun dupliknya, ya, itu mereka membantah bukan komisaris, itu mulut Yusuf Mansur itu adalah pembohong besar. Pak, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid dari Thoibah TV. Terkait kredit 120 miliar, Yusuf Mansur pernah berperkara dengan Bank CIMB Niaga. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas beberapa waktu yang lalu oleh Pak Zain Mustafa bahwa beliau menggunakan putusan sebuah pengadilan yang dimana di situ yang menggugat adalah Bank CIMB Niaga, menggugat pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dia menggunakan itu untuk kemudian menjadikan bukti bahwa Yusuf Mansur merupakan komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. Karena dalam putusan sidang itu di situ keterangannya bahwa Yusuf Mansur sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa, dan dalam putusan itu Yusuf Mansur tidak membantah bahwa dia sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Dan ini dijadikan bukti oleh Pak Zaini Mustafa bahwa Yusuf Mansur tersebut merupakan komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. Yang anehnya dalam putusan tersebut, dan ini notis bagi saya pribadi, bahwa memang dari sebelum-sebelumnya pun mungkin Yusuf Mansur ini saya duga kuat sudah lama bermain dalam ranah ini gitu. Karena putusan sidang yang memutuskan di sini CIMB sebagai penggugat dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini sebagai pihak yang digugat, itu aneh, teman-teman. Yusuf Mansur hanya dengan surat pernyataan saja. Jadi ini maksudnya adalah sebuah tanda tangan, yang mana ternyata tanda tangan tersebut katanya tanda tangan Yusuf Mansur tersebut dipalsukan oleh Adiansa. Yang mana itu hanya berdasarkan surat pernyataan dari Yusuf Mansur saja gitu. Jadi misalkan nih contoh Yusuf Mansur bersalah nih. Nah, Yusuf Mansur diduga bersalah nih. Yusuf Mansur hanya membuat surat pernyataan saja bahwa dia tidak tersangkut dengan masalah itu. Kemudian pengadilan langsung memutuskan itu bahwa Yusuf Mansur tidak bersalah hanya berdasarkan surat pernyataan tersebut, tanpa kemudian surat pernyataan tersebut diuji apa segala macam gitu, benar apa enggak. Kan kalau misalkan orang bikin surat pernyataan, semua orang juga bisa gitu loh. Apakah hanya dengan kita membuat surat pernyataan bahwa kita tidak tersangkut dengan kasus tersebut, lantas kemudian pengadilan bisa mempercayai begitu saja? Kan ini satu keanehan, teman-teman. Satu keanehan yang menurut saya ini kan 2011 ya. Berarti memang Yusuf Mansur membuat hal-hal seperti ini yang diduga kuat mungkin berkong kali kong atau bermain mata dengan pengadilan mungkin sudah sejak dulu gitu. Karena terus terang saja, teman-teman, kalau kita tarik ke sini, kasus Pak Zaini Mustafa yang dimenangkan di Pengadilan Negeri Tangerang itu bisa-bisanya masuk ke pengadilan tinggi langsung dinyatakan NO hanya berdasarkan bukti yang itu tidak ada hubungannya dengan Pak Zaini Mustafa. Hal-hal ini yang membuat saya, wow, luar biasa ternyata orang ini gitu. Luar biasa. Makanya saya harap ini kemudian benar-benar diseriusin oleh Pak Zaini Mustafa, dan saya berharap mungkin ya, semoga saja Pak Zaini Mustafa ini yang akan menjadi orang terakhir yang kemudian berurusan dengan Yusuf Mansur gitu. Artinya semoga saja hal-hal ini kemudian bisa dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa dengan segala kecerdasan dan kecerdikan beliau, teman-teman. Baik, kita simak wawancara Pak Darsa Arif dengan Pak Zaini Mustafa untuk melihat bagaimana kasus CIMB ini dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawannya PT Adi Partner Perkasa dan Adiansa di waktu lalu. Biar teman-teman lihat, saya harap ini tidak di skip. Ini untuk edukasi dan untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana sepak terjang Yusuf Mansur yang bukan hari ini saja, teman-teman, tapi sudah sejak lama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, saya berada di sekitar kota wisata Cibubur bersama Pak Zaini Mustafa. Di tangan kami ada sebuah berkas berupa putusan pengadilan, ya Pak? Ya, putusan pengadilan Tahun 2012 menyangkut perkara antara Bank CIMB yang menggugat PT Adi Partner Perkasa, ada Adiansa di situ, juga ada Yusuf Mansur, dan tergugat 4 ya Pak ya? Iya. Itu ada Muhammad Syakir Sula.
Nanti Pak Zeni akan menerangkan kepada kita semua bagaimana persoalan perkara ini dan apa hubungannya dengan gugatan yang atau perkaranya Pak Zeni melawan Yusuf Mansur dan teman-teman yang tentunya masih berkaitan dengan investasi batubara di Masjid Darussalam tahun 2009. Jadi kita ikuti saja penjelasan Pak Zeni Mustafa. Oke Pak Zeni, ya, berkas yang ada di tangan kita ini menyangkut perkara terkait Yusuf Mansur ya Pak? Ya. Jadi 2012. begini, Jadi begini Pak Darso, ini ada berkas putusannya. Iya. Jadi ini putusan, karena ini sudah menjadi putusan, terus kemudian telah diputus terbuka untuk umum, kemudian sudah dipublish di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Iya. Jadi ini sudah terbuka untuk umum gitu Pak Darso. Iya. Nah, karena ini terbuka untuk umum, makanya kita boleh menyebut langsung namanya itu boleh Pak Darso, begitu ya. Iya. Yang ada di depan saya ini, yang saya dapat ini saya download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Satu putusan ya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 313 garis miring PDT titik G garis miring 2011 garis miring PN titik JKT titik sel Pak Darso. Ya. Ini adalah perkara antara CMB Niaga ya, Bank CMB Niaga Ya. melawan PT Adi Partner Perkasa Pak. Ya, Jadi ya. Bank CMB Niaga, CIMB. CIMB Ya. ini Niaga ini menggugat PT Adi Partner satu, Ya. tergugat satu itu PT Adi Partner Perkasa Pak. Ya. Kemudian tergugat dua itu Adiansah. Adiansah itu direktur pada PT Adi Partner Perkasa. Ya. Kemudian tergugat tiganya tidak asing, yaitu Haji Yusuf Mansur, Ya. atau lebih dikenal dengan Ustadz Yusuf Mansur karena melabeli dengan dirinya Ustadz. Ya. Kemudian tergugat 4 adalah Muhammad Syakir Sula. Ya. Muhammad Syakir Sula. Sebagai dia Pak Syakir itu sebagai apa di situ Pak? Tergugat 4. Jadi Adiansah tergugat 2 itu sebagai direktur. Ya. Ya. Kemudian Yusuf Mansur dalam PT Adi Partner Perkasa sebagai komisaris utama. Ya. Kemudian Syakir Sula, Muhammad Syakir Sula sebagai komisaris saja Pak, begitu. Oh, gitu. Ya. Perkara tahun 2000. Perkaranya ini tahun 2011. Oh. Diputus pada tahun 2012 Pak Darso, begitu. Yang Pak Zeni baca itu kenapa si IMB menggugat? Jadi mereka? begini. Ya. Ini cerita klasik, nanti bisa dihubungkan dengan perkara saya yang nomor 28 atau ocehan dari Yusuf Mansur yang mengatakan Yusuf Mansur itu tidak tahu menau, tidak tersangkut dengan perkara bisnis batu bara, ya. Ini. Jadi dalam putusan ini jelas mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu di dalam PT Adi Partner Perkasa itu adalah sebagai komisaris utama. Ya. Jadi kalau di dalam perkara saya nomor 28, kemudian ocehan Yusuf Mansur baik itu di TP maupun di medsos mengatakan bahwa dia bukan komisaris dari PT Adi Partner Perkasa, itu terbantah berdasarkan fakta ini Pak, putusan ini. Ya. Ya, begitu. Nah, permasalahan yang ada di dalam gugatan di dalam perkara nomor 313 ini adalah si MB Niaga itu sebagai kreditur, Pak. Artinya orang yang memberi fasilitas terhadap PT Adi Partner Perkasa. Oh, iya, iya. Kemudian PT Adi Partner Perkasa sebagai debitur, artinya orang yang menerima fasilitas. Ya.
Nah, sesuai dengan perikatan perjanjian di sini adalah PT Adi Partner Perkasa itu memperoleh fasilitas kredit di sini sebesar cukup besar nih Pak Darso, Ya. 120 miliar Pak Darso. 120 miliar. 120 miliar, betul. Ya. Kemudian itu terikat dalam perjanjian kredit Pak Darso, ya, terikat dalam perjanjian kredit. Kemudian kredit sebesar 120 miliar ini dijamin dengan jaminan deposito berjangka. Ya. Dijamin dengan jaminan deposito berjangka. Atas nama Adi Partner juga. Atas nama PT Adi Partner Perkasa, begitu. Iya. Nah, setelah mereka mendapat fasilitas ini, kemudian PT Adi Partner Perkasa melalui direkturnya ya itu mengajukan permohonan bank garansi Pak Darso. Bank garansi sebesar 162.000 US dollar. Ya. Gitu ya. Kemudian si MB Bank Niaga itu mengeluarkanlah bank garansi tersebut. Kemudian dicairkanlah bank garansi tersebut Pak Darso. Sebesar 162.000 ini US dollar ini oleh mitra atau mitranya PT Adi Partner Perkasa ini. Dengan janji bahwa ini akan segera nanti jaminannya itu disetorkan, kan begitu. Ternyata tunggu ternyata kan ini tidak disetor Pak, ya kan, sehingga kredit itu dinyatakan macet atau gagal bayar begitu Pak Darso. Jadi kredit yang diterima atau uang yang diterima oleh Adi Partner itu berapa banyak Pak dari CIMB Pak? Yang dicairkan oleh mitra kerja atau CIMB atau lawan bisnis itu atau lawan bisnisnya itu sebesar 162.000 US dollar. Berapa tuh Pak kalau di dikruskan saja. Kalau kurs dolarnya misalnya 15 juta atau 15.000 atau 14.000 ya cukup banyak itu Pak Darso, kan begitu. Ya. Karena di sini setelah dilakukan penagihan, teguran dan lain sebagainya, PT Adi Partner Perkasa ini tidak mau membayar, tidak mau menyelesaikan. Lalu PT Bank CIMB Niaga ini mengajukan gugatan begitu Pak Darso. Perkaranya digugat di Jakarta Selatan, kemudian tercantum dalam register perkara nomor 303/2011/2011/PN.JKT.sel itu Pak Darso. Jadi perkara ini sudah berkekuatan hukum ya Pak? Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap ini Pak Darso. Yang akhirnya oleh Adi Partner Perkasa apa kewajiban mereka terhadap kewajiban PT Adi Partner Perkasa di dalam putusan ini mereka harus mengembalikan uang tersebut Pak Darso. Ya, harus mengembalikan uang tersebut yang sudah dicairkan oleh Bank CIMB Niaga ini Pak Darso. Jadi keputusannya itu apa? Keputusannya mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan bahwa PT Adi Partner Perkasa itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum Pak Darso. Yang kalau ini sebenarnya lebih gamblangnya lagi, sebenarnya ini adalah PT Adi Partner Perkasa yang mana direkturnya Adiansa, kemudian komisarisnya itu Yusuf Mansur, kemudian komisaris lagi Syakir Sula. Ini sebenarnya adalah pembobolan bank Pak. Pembobolan bank. Karena kan mereka minta bank garansi, lalu bank garansi diserahkan kepada mitra kerjanya, mitra bisnisnya, ternyata tidak dibayar oleh PT Adi Partner Perkasa begitu Pak. Cuman di dalam putusan ini khusus untuk Syakir Sula itu mengatakan bahwa
jauh sebelum diterbitkan bank garansi itu, Syakir Sula itu sudah mengundurkan diri. Oh. Ya, Iya. sudah mengundurkan diri sebagai komisaris. Ya. Kalau Yusuf Mansur masih tetap sebagai komisaris. Iya. Di dalam putusan ini Yusuf Mansur membuat pernyataan bahwa mereka katanya tidak pernah tanda tangan di dalam lampiran permohonan bank garansi tersebut. Maksudnya Yusuf Mansur tidak pernah ikut tanda tangan. Katanya surat pernyataan itu. Iya. Nah, saya di sini agak lucu nih Pak Darso. Kalau putusan pengadilan itu mengesampingkan Yusuf Mansur itu kan agak lucu. Iya. Hanya dengan berdasarkan surat pernyataan saja, maka Yusuf Mansur dikeluarkan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, kan begitu. Berarti dalam putusan itu Yusuf Mansur tidak ikut. Tidak ikut. Iya. Yang harus bertanggung jawab itu PT Adi Partner Perkasa dan direktur utamanya Adiansa. Ini kan lucu, hanya dengan surat pernyataan. Hanya dengan pernyataan. Ya, seharusnya ketika Yusuf Mansur ini tidak yang dilampirkan dalam permohonan bank garansi itu bukan tanda tangannya Yusuf Mansur, seharusnya Yusuf Mansur kan buat laporan pidana untuk melaporkan Adiansa ini Yang telah memasukkan tanda tangan. yang telah memasukkan tanda tangan ini, tapi kenyataannya kan tidak. Iya. Nah, di sini lalu timbullah tanda tanya kita, kan begitu. Iya. Tapi yang perlu digarisbawahi, Iya. kalau ini dihubungkan dengan perkara saya nomor 28 itu, bahwa Yusuf Mansur itu tidak bisa mengelak lagi kalau Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama di dalam PT Adi Partner Perkasa. Iya. Kalau dia membantah di dalam jawaban maupun dupliknya, ya, itu mereka membantah bukan komisaris, itu mulut Yusuf Mansur itu adalah pembohong besar. Pak, Gitu. agak aneh juga ya, masa hanya dengan sebuah surat pernyataan terus pengadilan tidak melibatkan dia dalam keputusan ini? Kalau saya mengatakan aneh bin ajaib, Pak Darso. Kan setiap orang kan bisa saja bikin. Bisa saja orang bikin surat pernyataan. Pernyataan itu benar atau tidak kan diuji dulu di dalam perkara pidana seharusnya. Gitu ya. Ketika ini tidak diuji, saya mempunyai pandangan negatif terhadap hakim yang memutus ini, Pak Darso, begitu. Oke, tapi Iya. ini kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, Pak? Sama ya. Kita belum tahu kelanjutan dari perkara ini apakah Ini Ya. perkara ini karena Yusuf Mansur dalam perkara saya nomor 28 2022 itu membantah sebagai komisaris, Ya. maka saya ajukan juga ini sebagai alat bukti. Ini loh salah satu bukti bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Iya. Iya. Pak, Iya. lanjut gimana? Dan ini karena ini sudah dirilis ya, dirilis atau sudah dipublikasikan di Direktori Mahkamah Agung, Ya. maka masyarakat siapapun warga negara Indonesia bukan warga negara Indonesia bisa mencari ini dan mendownload ini untuk membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu apakah Yusuf Mansur itu direktur utama komisaris utama PT Adi Partner Perkasa atau tidak. Ketika sudah ada putusan begini, tentu ini susah disangkal, susah dibantah. Karena Yusuf Mansur dalam perkara 313 ini tidak pernah membantah dirinya sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Yang dia bantah hanya lampiran permohonan bank garansi kepada si IMB Niaga itu adalah bukan tanda tangannya. Itu aja. Ya, dua hal yang saya tangkap di sini, bahwa yang pertama di tahun 2011 Yusuf Mansur digugat oleh CIMB dan kawan-kawan. Ini dalam hal ini PT Adi Partner Perkasa digugat oleh CIMB. Dan di situ Yusuf Mansur seperti yang dimaksud oleh Pak Zaini Mustafa tadi hanya membuat surat pernyataan menyangkal bahwa tanda tangan bank garansi itu bukan tanda tangan dia. Walaupun ini aneh, teman-teman. Anehnya di mana? Hanya dengan surat pernyataan dari seorang Yusuf Mansur, mengapa kemudian hakim memutuskan bahwa Yusuf Mansur tidak terlibat hanya dengan surat pernyataan? Ini kan keanehan. Makanya tadi Pak Zaini Mustafa kemudian menyatakan, saya bisa dong
menilai negatif hakim yang memutuskan ini, karena ini sangat janggal. Kenapa tidak dibuktikan surat pernyataan tersebut? Kenapa tidak diadukan orang yang memalsukan tanda tangan Yusuf Mansur? Hanya karena Yusuf Mansur membuat pernyataan bahwa itu bukan tanda tangan dia, lalu kemudian dengan atas dasar surat pernyataan tersebut hakim memutuskan Yusuf Mansur tidak terlibat. Aneh, ini yang pertama. Dan yang kedua, ini saya bisa hubungkan gitu dengan kasus yang terjadi hari ini. Karena ini memang PT Adi Partner Perkasa ini ditarik ke kasus batubara gitu, karena ada hubungannya juga dengan kasus investasi batubara yang sekarang juga bermasalah. Yang kedua, bahwa di kasus Pak Zaini Mustafa itu menang di Pengadilan Negeri Tangerang, dan Pak Zaini Mustafa itu kemudian berhak, dan PT Adi Partner Perkasa, Adiansah, BMT Darussalam, dan Yusuf Mansur itu berkewajiban untuk membayar tanggung renteng senilai 1,260 miliar 260 juta sekian gitu. Namun begitu pihak Yusuf Mansur dan BMT Darussalam ini mengajukan banding, keanehan kembali terjadi, teman-teman. Di pengadilan tinggi, kasus ini kemudian yang tadinya dimenangkan yang tadinya dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Tangerang, tiba-tiba di pengadilan tinggi kasus ini kemudian menjadi NO, yang mana kemudian pengadilan tinggi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk menangani kasus ini atas perjanjian salah satu investor, yang mana investor tersebut bukanlah Pak Zaini Mustafa, melainkan orang lain. Artinya alasan yang digunakan oleh pengadilan untuk kemudian menjadikan kasus ini NO tidak ada hubungannya dengan Pak Zaini Mustafa. Artinya barang bukti tersebut tidak ada hubungan dengan Pak Zaini Mustafa. Ini keanehan yang kembali terjadi, teman-teman. Tapi bagi saya yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa bukti ini kemudian yang diajukan oleh Pak Zaini Mustafa ini untuk kasus investasi batubara ini itu sangat kuat sekali. Yang mana ketika Yusuf Mansur di waktu lalu mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan PT Adi Partner Perkasa, ini terbantahkan dengan bukti ini. Bukti ini adalah sebuah kasus yang tadi saya katakan, yang tadi kita bahas di awal, bahwa CIMB kemudian mengajukan gugatan ke pihak Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkasa, dan Adiansah, dan yang lain-lain, di mana dalam gugatan ini Yusuf Mansur dinyatakan sebagai komisaris, dan putusannya pun Yusuf Mansur sebagai komisaris utama. Namun Yusuf Mansur tidak membantah itu. Artinya ini bukan lagi diduga, tapi ini sudah bisa dipastikan bahwa Yusuf Mansur memang komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. Dan dengan putusan ini dan Yusuf Mansur di dalam sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa, maka saya bisa mengatakan bahwa sangat kuat diduga, bahkan mungkin ini sudah bisa dipastikan bahwa Yusuf Mansur memang benar-benar terlibat dalam investasi kasus tambang batubara yang ini bermasalah sampai hari ini, yang menelan kerugian sampai 50 miliar sekian kurang lebih dari para investor yang juga sekarang posisinya sebagai korban, teman-teman. Maka saya berharap Yusuf Mansur melihat video ini dan kemudian mau berbesar hati, atau kalau memang sudah tidak ada lagi itikat baik untuk bertemu dengan para investor, bertemu dengan para umat yang dulu sangat memuji-muji dia, maka bersiap-siaplah untuk kemudian menghadapi pengadilan gitu. Dan tidak ada yang tahu bahwa kita semua berhadapan dengan pengadilan akhirat, karena tidak ada yang tahu sampai kapan umur kita ada bersama kita, teman-teman. Sampai kapan kemudian ajal bisa menjemput kita. Bisa sewaktu-waktu. Karena pengadilan akhirat tidak akan pernah luput dari yang namanya kata adil. Karena yang mengadil adalah zat yang maha adil, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan kepada Yusuf Mansur, selagi waktu masih ada, gunakan waktu Anda sebaik-baik mungkin untuk kemudian mau duduk bersama dengan para korban, para investor yang sekarang banyak yang kesulitan menjalani hidup dengan kesulitan ekonomi yang makin hari ini makin susah. Saya pikir Anda lebih paham dari saya gitu. Tapi kalau memang Anda sudah tidak punya niatan baik untuk kemudian duduk bersama para investor, maka biarkan Allah yang kemudian mengadili. Cukup sekian dari saya. Salat al-Walid, see you on the next videos.